Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 374. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia masuk ke dalam mobil dan langsung menuju ke Hotel Haifu. Vino tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Aditya akan begitu berani. Termasuk Vino. Dan dihitung minggu lalu, totalnya hanya ada 8 orang. Beraninya pergi ke Wahyu untuk menyelesaikan masalahnya. Vino tidak berani berpikir lebih jauh. Dia ragu-ragu sejenak. Bertanya-tanya apakah dia harus pergi bersama Aditya. Masuk ke dalam mobil dan pergi. Leo berkata kepada Vino dengan marah. Oke. Vino akhirnya sadar. Dan masalahnya kini telah berakhir. Dia tidak punya pilihan selain ikut serta. 15 menit kemudian, Aditya sudah pergi ke Hotel Haifu. Hotel ini adalah yang paling mewah di Toraja. Sebuah hotel bintang 5 yang mutlak. Ini jelas bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Mobil diparkir di depan hotel. Staf resepsionis sudah menyambut mereka dan dengan antusias membawa Aditya dan yang lainnya ke hotel. Aditya membawa Dilan dan yang lainnya lalu masuk. Tuan Aditya, Wahyu sedang menunggu Anda di lantai 2. Silakan ikut dengan saya. Pada saat ini, seorang pria muda berjas berkata dengan dingin kepada Aditya. Aditya memandang pria ini, dan dia tampak familiar. Anak laki-laki ini sering mengikuti Wahyu, dan Aditya pernah melihatnya sebelumnya. Biasanya ketika kita bertemu, pemuda ini bahkan tidak berani menunjukkan emosinya di depan Aditya, tetapi hari ini berbeda. Anak ini berperilaku sangat arogan di depan Aditya, dan nadanya juga sangat kasar. Aditya tidak menganggapnya serius. Dan dia tidak akan memperhatikan peran sekecil itu sama sekali. Pada saat ini, pemuda ini memimpin Aditya dan yang lainnya ke lantai 2. Staf layanan di hotel semuanya bersembunyi dan mengawasi dengan gugup. Mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di hotel hari ini. Segera, Aditya dipimpin oleh pemuda itu ke kamar pribadi super mewah di lantai 2. Setelah membuka pintu, pemuda itu memberi isyarat, "Tolong," kepada Aditya. "Tuan Aditya, silakan masuk." Aditya bahkan tidak melihat pria itu. Meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan ke kamar pribadi. Di dalam kamar pribadi, asap memenuhi udara. Dan Wahyu sedang duduk di tengah, merokok satu demi satu. Duduk di sebelah Wahyu adalah Widya. Wanita ini berwajah dingin, seperti keindahan gunung es. Di belakang kedua orang itu, ada lebih dari selusin pria berjas lurus. Semuanya adalah orang-orang yang cakap di bawah pimpinan Wahyu. Aditya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dalam hatinya ketika dia melihat Wahyu benar-benar membuat pernyataan yang begitu besar. Dulu, ketika Wahyu melihat Aditya, dia akan sangat bersemangat, dan Widya bahkan lebih bersemangat. Habiskan uang sebanyak yang Anda inginkan. Tapi hari ini berbeda. Alih-alih menyambutnya di pintu hotel, Wahyu dan Widya duduk diam di kamar pribadi yang besar ini. Bahkan ketika Aditya masuk, mereka bahkan tidak berdiri. "Hei, bukankah ini Tuan Aditya? Haha, kamu rajin banget lari keliling dari Toraja. Kamu lari ke sini setiap hari." Widya melirik Aditya. Dia berkata dengan marah. Aditya mengabaikan gadis ini, dan matanya tertuju pada Wahyu. Meskipun dia telah mengetahui siapa Wahyu, Aditya masih cukup kagum ketika dia melihat Wahyu saat ini. Melihat Wahyu sedang bersandar di kursi. Matanya seperti terpejam. Bahkan tidak bersusah payah mengangkat kelopak matanya. Sikapnya yang angkuh dan angkuh sangat tidak enak dilihat. Aditya terkesima karena manusia adalah hewan yang paling pandai berkamuflase. Suatu detik mereka bisa berteman dengan Anda. Tapi detik berikutnya mereka bisa menusuk Anda dari belakang. Wahyu ini memang seperti ini. Dia dulu sangat pandai berpura-pura. Dengan pemikiran ini,
Aditya memandang Wahyu yang mengesankan di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Wahyu akhirnya bersedia mengangkat kelopak matanya, menyipitkan mata ke arah Aditya, tersenyum dengan arogan, dan berkata, "Haha, Tuan Aditya, bukankah kamu mengatakan aku tidak layak menjadi temanmu? Kenapa kamu masih mengajakku bertemu? Bagaimana kalau bertemu? Benar, kamu benar-benar tidak pantas. Kamu hanya menjadi orang brengsek. Aku memintamu untuk bertemu hari ini karena aku ingin memverifikasi sesuatu denganmu." Aditya berkata dengan sangat tenang. Brengsek. Wahyu diam-diam mengutuk Aditya di dalam hatinya. Dia dihina oleh Aditya berkali-kali dan sudah cukup kesal. Tapi Wahyu memang punya ide. Walaupun dia sangat marah, di permukaan dia masih sangat kalem. "Oh, kalau begitu katakan saja padaku. Apa yang ingin kamu verifikasi denganku?" Wahyu pura-pura tidak mengerti, melirik ke arah Vino di belakang Aditya dengan bibir melengkung, dan tersenyum menghina. "Kemarin kamu memusnahkan semua bekas tempat klub biru dan putih, dan bahkan memukuli Vino. Apakah ini benar?" Aditya tidak mengertakkan gigi pada Wahyu dan bertanya langsung. Wahyu mendengus dan berkata, bahkan jika ini terjadi, apa hubungannya denganmu Aditya? Aku tidak pergi ke kota Manado untuk membersihkan tempatmu. Dan aku tidak menunggangi lehermu untuk buang air kecil, kan? Ini diucapkan dengan sangat kasar, dan ada sedikit duri dalam kata-kata Wahyu. Sangat arogan. Dengan amarah Aditya, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir Wahyu? Pada saat ini, Aditya mencibir di wajahnya, dan dia tidak bisa membiarkan orang bernama Wahyu ini. "Vino dan anak buahnya telah menjadi bawahanku sejak kemarin, dan tempat yang mereka jaga adalah milikku," kata Aditya. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin kepada Wahyu, "Sial, bagaimana aku bisa tahu ini? Kamu tidak memberitahuku hal ini kemarin. Jadi apa yang aku katakan itu benar, kan?" Wahyu merentangkan tangannya dengan bangga. "Tanyakan pada Aditya sebagai balasannya. Kamu tidak tahu. Vino berkata bahwa dia adalah anak buah saya, tetapi kamu masih memukulinya. Apakah ini masalahnya?" Leo marah di sampingnya dan menunjuk ke arah Wahyu dan bertanya. Wajah Wahyu tiba-tiba tenggelam, dan dia menamparkan meja anggur di depannya dengan keras. "Sialan. Kamu, Leo, apakah kamu brengsek? Apakah kamu layak berbicara denganku?" Wahyu sangat mendominasi dengan janggut dan matanya. Leo juga tidak memiliki temperamen yang baik. Bagaimana dia bisa tahan jika Wahyu membalas seperti ini? Saat dia hendak bergegas maju untuk memberi pelajaran pada Wahyu, Vilan menghentikannya. Dia memberi isyarat padanya untuk tidak main-main dan mendengarkan perintah Aditya. Sementara Dylan menghentikan Leo, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Wahyu ada saat ini. Ini adalah Wahyu yang asli. Sebelum Dylan bertemu Aditya, Wahyu selalu mendominasi di hadapannya. Baru kemudian Wahyu menjadi lebih patuh ketika bertemu Aditya. Di luar dugaan, kini Wahyu sudah kembali ke jati dirinya. Keadaan sungguh tidak bisa ditebak. Dylan memikirkan hal ini dalam pikirannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Aditya lagi. Dia masih tidak yakin apakah Aditya dapat memimpin mereka keluar dari sini. Meskipun hanya ada sekitar selusin orang di belakang Wahyu, tidak ada yang bisa menebak berapa banyak anak buah Wahyu yang menyergapnya di hotel ini. Inilah yang paling ditakuti Dylan. Jadi dia sangat khawatir. Wahyu, apakah Leo benar? Apakah Vino kemarin mengatakan bahwa dia sudah jadi bawahanku? Aditya bertanya pada Wahyu dengan tenang. Wahyu benar-benar marah hari ini. Sekarang dia bukan bagian Aditya. Dia tidak lagi memiliki banyak kekhawatiran. Brengsek, jadi bagaimana jika dia bawahanmu? Tangan Tuan Aditya cukup panjang, kan? Apakah kamu masih ingin mengibarkan bendera di Toraja? Wahyu bertanya kepada Aditya dengan arogan. Orang tua itu menjadi semakin energi saat dia berbicara. Dia benar-benar berdiri dan berjalan di depan Aditya. Bersambung.